masuk ke arah Pati Bubur. Inayatul Kubra sebagai Ketua Macan Asia Sumatera Barat dan juga sebagai Putri Daerah Air Bangis Pasbar, Pasaman Barat meminta keadilan kepada aparat hukum yang ada di Sumatera Barat. Jangan membiarkan masyarakat Pasaman Barat Air Bangis terintimidasi oknum yang tidak bertanggung jawab. Inayatul Kubra ini juga telah mengadu kepada Ketua Umum Minang dan ex-tim kampanye nasional Jokowi untuk menyampaikan keluhan masyarakat Pasaman Barat ke Bapak Presiden IR Joko Widodo. Inayatul Kubra, yang mendampingi masyarakat untuk mendapatkan haknya, meminta kepada Bapak Kapolda Sumatera Barat untuk mempertanyakan kembali terkait kelanjutan gelar perkara yang dilakukan 1 bulan lalu. SP2HP tersebut belum juga diberikan kepada pihak pelapor. Mega, Kompas 86 TV melaporkan. Pasaman Barat yang terzolimi. Saya bersama beliau dan Ibu Ina menampung aspirasi masyarakat karena memang sudah tanggung jawab kami sebagai tim Joko Widodo menampung aspirasi masyarakat dan membela masyarakat yang terzolimi dan yang punya hak. Nah, saya melihat dalam kasus ini masyarakat ini terzolimi oleh beberapa oknum dan kami dari tim Jokowi akan turun membantu. Dan kami tidak peduli mau dia disumbar dulu, dia ngaku-ngaku tim Jokowi. Kalau dia salah, Pak Presiden akan sikat, ada urusan. Jadi insya Allah terutama kepada anggota-anggota di Pasaman Barat, Air Bangis, kita maksimal membantu. Pak Luhut bilang nggak ada itu konek backing. Kalau salah ya salah. Saya sampaikan begitu juga pernyataan Pak Mahfud. Tidak ada satupun yang kuat di Indonesia sekarang. Kalau salah ya kita lipat. Dan sesuai dengan janjinya Pak Jokowi dulu waktu kampanye. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon doa. Semoga aspirasi rakyat ini bisa kita bantu dan kita selesaikan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayatul Kubra, Ketua Macan Asia Jaya Sumatera Barat, dan juga sebagai Putri Daerah yang saat ini lagi berada di Jakarta untuk mencari keadilan masalah operasi dan uang yang dilakukan dari Koperasi Air Bangis Semesta, GSU Air Bangis Semesta. Saya meminta kepada aparat dan juga kepada Bapak Kapolda untuk segera menyelesaikan masalah ini. Kami menunggu untuk masalah ini secepatnya diselesaikan karena di dalam hal ini masyarakat sangat menginginkan keadilan, Pak. Juga saya meminta kepada Bapak Presiden tolong masalah yang ada di Air Bangis ini untuk segera diatasi secepatnya, Pak. Juga Bapak Kapolri juga tolong bantu kami untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Air Bangis. Kalau perlu Bapak Presiden turun langsung ke Air Bangis, bagaimana caranya persoalan yang dialami oleh masyarakat Air Bangis selama ini membuat masyarakat ini sangat tersiksa terlalu, Bapak. Tidak ada lagi tempat kami mengadu di Sumatera Barat ini. Kami berharap kepada Bapak Presiden Jokowi bantu kami untuk menyelesaikan masalah ini karena masyarakat yang mengalami ini sangat teraniaya sekali, Pak. Juga saya minta kepada Bapak Kapolri dan semua aparat yang ada di Sumatera Barat, terutama di NKRI ini, tolong kami untuk menyelesaikan masalah ini karena masalah ini belum diselesaikan sampai saat ini dari beberapa tahun yang lalu, Pak. Saya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Abang sebagai apanya Ibu Ina? Ya, jadi saya sebagai kuasa hukum daripada pengaduan penggelapan uang koperasi ini suatu kuasa saya. Jadi pengaduan apa yang dijelaskan sama Udina tadi sudah jelas mengenai adalah sengketa persoalan koperasi yang melibatkan masyarakat air bangis. Saat ini anggota koperasi itu update terakhirnya adalah 2.500 anggota. Saat ini perwakilan dari anggota koperasi sudah melakukan pelaporan di tahun 2021 terkait penggelapan. Kurang lebih uangnya itu ada 1,8. Itu adalah uang simpanan pokok dan simpanan wajib. Di sini kami juga melaporkan pasalnya adalah 372 untuk 374 dan atau ya. Jadi kepada yang punya kapasitas di KSU Air Bangis, habis itu kita selesai, habis itu kita tutup persoalan. Tapi kalau itu tidak bisa dibuktikan, hanya omongan, biar hukum yang kita serahkan kepada hukum yang berlaku. Itu harapan kami. Saya satu lagi pertanyaan ya Bang ya. Apakah sudah dapat tanggapan dari pihak-pihak yang terlapor? Kalau sampai saat ini kami tidak ada komunikasi dengan pihak terlapor. Dan bukti bank yang yang diumumkan oleh terlapor itu apakah ditunjuki dengan fisik, Bang? Itu hasil pemaparan dari penyidik pada waktu gelar perkara. Dia hanya pemaparan saja, tapi ya itu yang dia bilang, dia mau membuktikan tapi mau menyurati pihak bank tersebut, cuman terkait undang-undang perbankan, dan ini masih di tahap penyelidikan. Kalau sudah di tahap sidik itu bisa langsung diminta surat itu, tapi karena ini masih tahap penyelidikan jadi belum bisa meminta status itu. Oke. Terima kasih, Bang. Ya. Pelapor ini posisinya sekarang adalah mantan pengurus lama ya. Dari pemaparan yang saya terima di gelar perkara pada saat itu, Bapak Sarifudin BSK, Bapak Tasmir, dan Bapak Syam Rimal lapor. Nah, saya nggak tahu tuh keterangan dari antara tiga itu waktu pemaparan pada waktu itu mengatakan bahwa uang itu masih ada, tapi di rekening Mutiara Air Bangis, BPR Mutiara Air Bangis. Kalau nggak salah saya tangkap waktu itu ya. Nah, jadi itu rekening di luar dari hasil audit yang ada sama kita, yang dilakukan sama Arman Dias pada tahun 2017, mengatakan ada 3 rekening. Rekening itu adalah Bank Nagari, BRI, sama BPR LPN, Air Bangis. Jadi itu kan di luar konteks. Kita nggak tahu yang di BPR yang dibilang masih ada di BPR Mutiara Air Bangis itu atas nama siapa, kita nggak tahu. Kedua, kemauan kami adalah karena ini duit masyarakat. Kalau memang masih ada, simple, dikembalikan kepada masyarakat. Tapi memang pada waktu itu ada pengakuan dari terlapor mau dikembalikan apabila ada pembubaran, kurang lebih seperti itu ya. Saya tegaskan sekali lagi, masyarakat anggota dari KSU Air Bangis ini tidak mau bubar, tetap berjalan. Jadi artinya itu harus diserahkan kepada pengurus yang sekarang. Pengurus sekarang diklaim sama pemerintah setempat lewat dinas koperasi, dikatakan pengurus yang tidak sah. Padahal ada akte pengangkatannya, dilakukan rapat luar biasa, segala macam, itu ada, tapi dikatakan tidak sah. Sehingga dinas koperasi Pasaman Barat itu tidak mau menerima RHT. Ada suratnya sama kami dengan alasan itu. Jadi kami harap dari hasil gelar perkara kemarin, kami meminta pada pihak Polda Sumbar dalam hal ini untuk segera putuskan dan itu ditingkatkan menjadi sidik dan tetapkan tersangka. Karena kami takutnya nanti ini akan melebar kemana-mana, karena KSU Air Bangis Semesta itu saat ini adalah tidak aktif, bukan bubar. Artinya kalau tidak aktif, rekening itu masih ada. Kalau rekening itu masih ada, kami takutnya dikhawatirkan itu akan dipergunakan
digunakan untuk hal-hal yang tidak kita inginkan, yang nanti akan pertanggungjawabannya kepada anggota. Kedua, keinginan kami, kalau memang ada, kembalikan. Ini sebetulnya kalau kami lihat koperasi itu kepemilikannya bukan milik ketua atau pengurus, tapi undang-undang mengatakan mandat terbesar adalah di anggota koperasi. Ketika koperasi ini dibalik namakan, istilahnya lah ya, karena saya ada surat pernyataan daripada pengurus pada saat itu yang sudah membalik namakan, sorry sebentar ya, ada suratnya ke kami bahwa mereka sudah manajemennya diberikan kepada sekunder HTR Air Bangis Semesta, namanya sama tapi masih ditambahkan. Nah, ketika penyerahan manajemen itu anggota tidak pernah tahu, sehingga saat ini anggota itu merasa koperasi ini tidak aktif dan menanyakan pada waktu itu RAT tapi tidak digubris sama pengurus lama, sehingga terjadilah pelaporan ini. Nah, pelapor kami saat ini melakukan pelaporan ini dengan bukti-bukti yang ada, hasil audit segala macam. Kemarin terakhir sebelum Lebaran kami melakukan gelar perkara dengan pihak Polda, dengan pihak penyidik dan pihak-pihak lain terkait yang ada di Polda. Itu sudah kami utarakan semua bahwa rekening daripada koperasi itu dari hasil audit ya, mengacu pada hasil audit ada 3 rekening, tapi pada saat gelar perkara dipaparkan, pihak terlapor itu mengatakan uangnya masih ada, tapi itu di rekening yang lain selain dari yang 3 itu. Maaf Bang, saya potong. Itu yang mengatakan uang itu masih ada dari pihak mana ya Bang? Itu pihak terlapor. Pihak terlapornya dalam hal ini adalah ada 3 orang ya. Pihak terlapornya itu pihak terlapor